Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Satu, abstrak adalah ringkasan dari sebuah cerita. Dua, orientasi adalah hal-hal yang berhubungan dengan suatu tempat dan waktu yang ada dalam cerita tersebut. Tiga, komplikasi merupakan rangkaian kejadian yang berhubungan dan berisikan tentang sebab akibat kejadian sebuah cerita. 4. Evaluasi, struktur dari konflik yang mengarah pada titik klimaks atau puncak permasalahan dan mulai mendapatkan gambaran penyelesaian dari konflik tersebut. 5. Resolusi atau penyelesaian. 6. Koda, nilai ataupun pembelajaran yang dapat diambil dari suatu cerita. 1. Unsur intrinsik, unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Unsur intrinsik meliputi tema, adalah unsur intrinsik cerpen yang menjadi dasar cerita. Tokoh atau penokohan, sebuah tokoh dalam cerpen disebut penokohan yang biasa dikenal sebagai tokoh antagonis, protagonis, tritagonis, dan tokoh figuran. Alur cerita, pola pengembangan suatu cerita yang terbentuk dalam hubungan dan sebab. Sifat kronologis latar terbagi menjadi 3, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Sudut pandang adalah posisi pengarangnya dalam menyampaikan cerita. Gaya bahasa ialah dialog, naskah, percakapan dalam cerita yang mempunyai gaya bahasa berbeda. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang ke pembaca. 2. Unsur ekstrinsik, unsur yang terkandung dan mampu membangun cerita dari dalam, meliputi latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai. 1. Ceritanya fiktif atau rekaan. 2. Fokus pada satu aspek cerita. 3. Menggunakan bahasa tajam, sugestif. 4. Mengungkapkan masalah dengan penting. 5. Tokoh yang ditampilkan terbatas sekitar 1-3 orang. Kalimat banyak yang bermakna lampau, banyak menggunakan kata penghubung yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis, banyak yang menggunakan kata kerja, menggunakan kata sifat. 1. Fungsi rekreatif, sebagai sarana penghibur bagi pembaca. 2. Fungsi estetis, sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen. 3. Fungsi didaktif, sebagai pelajaran atau pendidikan yang bermanfaat bagi para pembaca. 4. Fungsi moralitas, memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita. 5. Fungsi religiusitas, memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. 1. Cerpen pendek. Biasanya jumlah kata dari cerpen pendek sekitar 500 hingga 700 kata saja. 2. Cerpen sedang. Cerpen sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata. 3. Cerpen panjang. Cerpen ini dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih. Tujuan cerpen sebagai hiburan bagi para pembaca, kemudian bisa juga sebagai pembelajaran dan media edukasi.